Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala rabbuna tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala rabbul alamin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairu hadi hadiyun nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, limpah rahmat kasih sayang Allah yang senantiasa kita rasakan, yang senantiasa Allah berikan kepada kita hingga detik ini. Nikmat tersebut masih saja Allah berikan kepada kita, sehingga kita dapat melaksanakan beberapa atau berbagai aktivitas keseharian kita. Kalaulah nikmat yang biasa Allah berikan kepada kita Allah cabut, tentu kita akan merasakan ada hal yang kurang dalam diri kita. Satu anggota badan saja yang merasakan sakit, maka bisa jadi kita tidak dapat melakukan aktivitas yang biasa kita lakukan. Maka dalam hadis disampaikan bahwasanya di setiap persendian kita itu ada sedekah. Dan sedekah kita terhadap persendian adalah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau,
sahabat-sahabat beliau yang mulia, serta orang-orang yang mengikutinya sampai datangnya hari akhir. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kami ingin mengingatkan diri kami pribadi kami ingin menasihati diri kami pribadi, sehingga tema kita pada malam hari ini adalah sampai kapan kelalaian ini berakhir. Tema ini kami ambil sebagai nasihat bagi kami pribadi, untuk mengingatkan diri kami yang senantiasa lalai terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, terhadap apa yang sudah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan apa yang kita bahas pada malam hari ini juga dapat mengambil faedah dari tema yang akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama. Allah berfirman, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Yang artinya telah dekat kepada manusia hari menghisap. Telah dekat kepada manusia hari menghisap segala amalan mereka. Wahum fi ghaflatin mu'ridun, sedangkan mereka berada dalam kelalaian, lagi berpaling. Siapa saja yang memperhatikan keadaan manusia saat sekarang ini, niscaya akan menemukan kesamaan keadaan mereka dengan ayat yang di atas. Ternyata Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwasannya semakin dekat hari akhir, hari kiamat, hari di mana semua amalan manusia dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat hari itu, adapun manusia dalam keadaan lalai dan berpaling. Lalai terhadap kewajiban agamanya, lalai terhadap akhiratnya, lalai terhadap fitrah mereka yang sesungguhnya, yaitu mereka diciptakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Inilah fitrah kita, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan kita sebenarnya adalah untuk beribadah kepadanya. Maka sebagian manusia di akhir zaman mereka lebih rela memeras pikiran mereka dan tenaga mereka demi mendapatkan dunia dan perhiasannya. Namun untuk agama mereka berat untuk memerasnya dan mengeluarkan tenaga. Dan yang lebih menyedihkan lagi, mereka baru mau mengerjakan kewajiban agama jika ujung-ujungnya mereka mendapatkan balasan dari dunia. Mereka mau ibadah, mereka mau berbuat baik kalau seandainya ada balasan dari dunia. Waliyadzu billah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ta'isa 'abdud dinar wa 'abdud dirham wa 'abdul khamisah. In u'tiya radiya wa in lam yu'ta sakhita wa ta'isa wantakasa wa idza syika falan taqasha." Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, celaka hamba dinar, celaka hamba dirham, dan celaka hamba khamisah. Hamba khamisah adalah orang yang sengaja berpakaian yang mewah. Jika dia diberi, dia senang. Beri pujian, diberi balasan dari dunia, dia senang. Wa idza lam yu'ta, dan apabila dia tidak diberi, maka dia marah, sakhita, dia marah. Ta'isa wantakasa, celakalah ia dan tersungkurlah ia. Wa idza syika, kalau terkena duri, falan taqasha, kata Rasulullah SAW, kalau terkena duri semoga tidak tercabut. Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Orang yang sudah tersibukkan dengan dunia, maka semua aktivitas mereka didasari karena dunia. Mereka cinta kepada manusia, cinta kepada seseorang karena dunia. Meskipun orang yang dicintainya itu adalah orang kafir. Dan mereka benci terhadap seseorang karena dunia. Meskipun orang yang dibencinya adalah orang yang mukmin, taqi, orang yang mukmin dan bertakwa. Dia tidak mempedulikan hal itu. Karena
kecintaannya tadi dibangun atas dunia, dan rasa bencinya juga dibangun di atas dunia, karena dunia. Dan juga ketika dia bertengkar juga karena dunia. Bahkan karena dunia mereka meninggalkan perintah Rabbul Alamin. Mereka meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikanlah, karena urusan dunia mereka rela meninggalkan salat mereka. Karena urusan dunia mereka rela meninggalkan salat berjamaah. Karena permainan mereka rela mengorbankan harta dan tenaga. Adapun untuk berinfak, bersedekah, berat sekali melakukannya. Karena urusan dunia mereka rela meninggalkan salat mereka. Karena kepentingan dunia mereka rela bermaksiat. Karena kenikmatan yang rendah inikah mereka rela meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengkaruniai kepadanya semua kenikmatan itu. Sampai kapan kelalaian ini akan berakhir? Kaum muslimin wal muslimat, a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Banyak di antara manusia yang pandai terhadap urusan dunia, tapi sedikit di antara mereka yang pandai dalam masalah akhirat, yang pandai memikirkan bekal untuk akhiratnya. Dan Rasulullah SAW sudah tegaskan, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan untuk kematiannya. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada perkataan penyair yang mungkin ini bisa kita ambil faedah. Penyair mengatakan, ya mut'ibal jismi, kam tas'a lirahatihi. Wahai kamu yang memeras tenaga, betapa banyak tenaga yang kamu keluarkan. Aqbil ala ruhi wastakmil fadailaha. Sudah, beralihlah memperbaiki rohani dan kerjarlah keutamaan. Wa at'abta jismaka fima fihi khusranun. Apakah kamu akan tetap terus memeras tenaga untuk hal-hal yang ada kerugian di dalamnya? Fa anta bi ruhi la jismi insanun. Karena kamu sebagai manusia karena ruh, bukan badan. Ini adalah sebuah perkataan penyair yang mengingatkan kepada kita tentang orang yang bersemangat mengejar dunianya sampai dia capek, sampai dia lelah, dan dia lupa untuk mengumpulkan keutamaan untuk akhiratnya.
Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam surat Al-Infitar ayat 6 dan 7. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, wa ma gharraka bi rabbikal karim." Wahai manusia, apakah yang telah memperdayamu untuk berbuat durhaka terhadap Tuhanmu? Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan susunan tubuhmu seimbang. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat kita terperdaya sehingga berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Apa yang menyebabkan kita tergelincir dalam berbuat dosa, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, sedangkan Allah Subhanahu wa taala yang menyusun tubuh kita dengan sempurna? Maka di sini Allah ingatkan, apakah pantas bagi kita sebagai hamba yang Allah ciptakan, sebagai hamba yang lemah, berani durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita di dalam surat Taha ayat 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isyatan dhanka wa yahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma." Allah berfirman, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunnya pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Orang-orang yang telah terlalaikan dengan dunia ini, dan ia lupa untuk berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, saking sibuknya sehingga dia lupa dengan akhiratnya, maka Allah akan jadikan penghidupannya sempit. Kemudian di akhirat Allah bangkitkan dia, Allah kumpulkan dia dalam keadaan buta. Namun di sisi lain, ia beranggapan bahwasannya apa yang dia usahakan, apa yang dia cari, apa yang dia kumpulkan adalah sesuatu yang dapat mendatangkan bahagia, kebahagiaan menurut dia. Apa yang dia cari sehingga dia lupa dengan akhiratnya, dia korbankan semuanya. Dia korbankan agamanya untuk mencari
perhiasan dunia, dan dia merasakan itu yang mungkin membuat dia bahagia, padahal tidak. Padahal itu adalah akan menjadikan kehidupannya sempit dan akan menimbulkan kegalauan di dalam kehidupannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang sudah terlalaikan dengan kehidupan dunia, maka dosa di matanya itu dia ibaratkan seperti lalat yang menempel di hidungnya. Dia mengira itu hanya sebatas lalat yang dia bisa usir. Hinggap lalat di hidungnya dianggap enteng. Padahal dia lupa dan lalai kepada siapa sebenarnya dia berbuat dosa. Dia menganggap dosa yang kecil, yang ringan, itu adalah dosa yang tidak seberapa. Dia lupa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iyyakum wa muhakkirati dzunub fa innahunna idza yajtami'na 'ala ar-rajul hatta yuhlikannahu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah dosa-dosa yang dianggap kecil. Karena sesungguhnya dosa-dosa itu apabila berkumpul pada seseorang hamba, maka akan membinasakannya. Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la saghirata ma'al istimrar wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus, dan tidak ada dosa besar apabila diiringi dengan istighfar, mohon ampun kepada Allah. Seseorang yang melakukan dosa kecil apabila dilakukan terus-menerus, dia menganggap enteng seperti lalat yang hinggap di hidungnya, maka lama-lama dosa tadi akan menjadi besar. Ibarat gunung yang besar itu berasal dari batu-batu kecil, kerikil-kerikil kecil, sehingga lama-kelamaan itu menumpuk dan menjadi gunung. Begitulah dosa kecil, ketika seorang hamba menganggapnya enteng, menganggapnya remeh, maka dosa itu akan lama-lama menjadi besar sehingga membinasakannya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda berkenaan dengan dosa-dosa besar yang membinasakan dunia dan akhiratnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ijtanibu as-sab'al mubiqat." Qalu ya Rasulullah, wa ma hun? Qala asyirku billah was-sihru wa qatlun nafs allati haramallahu illa bil haqq wa aklur riba wa aklu malil yatim wa tawalla yawma zahaf wa qadhful muhsanatil mu'minati al-ghafilat. Kata Nabi SAW, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kemudian para sahabat bertanya, qalu
Ya Rasulullah, wa mahun? Para sahabat bertanya, apakah dosa-dosa yang membinasakan itu? Rasulullah SAW mengatakan yang pertama adalah asyirku billah, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah dosa yang besar. Dan masyarakat kita masih menganggap dosa ini dosa yang kecil, sehingga marak di tengah masyarakat kita perbuatan kesyirikan yang sangat merajalela. Banyak yang dilakukan. Terjadi musibah gempa bumi, terjadi musibah tsunami, malah ditambah lagi. Oh, belum sedekah laut. Terjadi gunung meletus. Oh, belum sedekah gunung. Sehingga menyembelih ya untuk penunggu-penunggu tempat-tempat tersebut. Ini adalah dosa besar yang hendaknya kita ingatkan masyarakat kita. Kemudian as-sihru, sihir, perbuatan sihir. Ini juga marak di tengah-tengah masyarakat kita. Mendatangi tukang sihir yang berkedok, seorang kiai, seorang ustaz, maka ini adalah perbuatan di antara perbuatan dosa yang besar dan membinasakan. Wa qatlun nafsi allati haramallahu illa bil haqq, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat di tengah-tengah kehidupan kita, kalau kita melihat berita begitu mudahnya seseorang menghilangkan nyawa saudaranya hanya karena dunia, hanya karena harta yang hendak dia kumpulkan. Begitu mudah dia layangkan nyawa saudaranya. Jadi betul ya firman Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi wa hisabuhum. Manusia di mana telah dekat hari menghisap amalan mereka dan mereka lalai dan berpaling. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wa aklur riba, memakan harta riba. Ini juga di tengah-tengah masyarakat kita sesuatu yang masih dianggap biasa, masih dianggap enteng. Wa aklu malil yatim, memakan harta anak yatim. Wa tawalla yaumaz zahf, lari, kabur dari medan peperangan. Kemudian wa qadhfu al-muhsanatil mu'minatil ghafilat, kemudian menuduh seorang wanita yang mukminah, yang menjaga dirinya, yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tuduhan berzina. Ini adalah 7 di antara dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar ini saja sudah banyak. Ya, kaum muslimin menganggapnya remeh dan mudah. Apa penyebabnya? Penyebabnya adalah karena kelalaian. Karena dunia yang menyibukkan dirinya, dunia yang memalingkan dia dari akhiratnya, sehingga dia lupa dengan fitrah,
tujuan dia diciptakan. Kaum muslimin wal muslimat azanallahu wa iyyakum jami'an. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Hijr ayat yang ketiga, yang artinya biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong, maka kelak mereka akan mengetahui akibat perbuatan mereka. Ini karena mereka sudah melampaui batas. Sudah, kata Allah, biarkan. Kelak mereka akan mengetahui akibat dari perbuatan mereka. Kaum muslimin wal muslimat azanallahu wa iyyakum jami'an. Ini nasihat untuk kita semua, kepada saudara-saudara kita yang di luar sana, yang masih terlalaikan oleh kesibukan duniawi sehingga lupa dengan tujuan yang sebenarnya dia diciptakan, sehingga dia mudah meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Begitu mudahnya baginya meninggalkan keutamaan-keutamaan yang tidak Allah berikan kepada selain umat Nabi Muhammad SAW. Banyak bonus yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad SAW yang tidak diberikan kepada umat-umat sebelum kita. Namun bonus tadi tidak mau kita ambil karena lebih memikirkan sesuatu yang real di depan matanya, yaitu mencari kehidupan dunia yang fana ini. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Setelah tadi kita mengetahui bagaimana fenomena kehidupan kaum muslimin di zaman kita saat sekarang ini, begitu banyak di antara mereka yang meninggalkan kewajiban terhadap Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak di antara mereka yang melalaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi kita yang telah Allah berikan anugerah hidayah, telah Allah berikan dan gerakkan hati kita untuk senantiasa taat kepadanya, marilah kita sama-sama menjaga hidayah yang Allah berikan ini dengan senantiasa melaksanakan ketaatan kepada Allah, dengan senantiasa duduk dan bermajlis bersama orang-orang yang baik, orang-orang yang mengingatkan kita kepada akhirat, orang-orang yang menasihati kita tatkala kita lalai, lupa akan tujuan kita hidup di dunia ini. Kaum muslimin wal muslimat a'azzanallahu wa iyyakum jami'an. Maka bagaimana tips agar kita tetap berada di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana caranya kita mengakhiri kelalaian kita?
Tentu di perjalanan kehidupan kita barangkali kita akan terjatuh sesekali atau dua kali ke dalam kelalaian. Namun tatkala kita terjatuh, kita kembali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha kembali dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang terbaik. Maka tips yang pertama adalah kita mengetahui dan merenungi kembali tujuan diciptakannya kita di muka bumi ini. Ingat kembali dan pahami kembali tujuan kenapa Allah ciptakan kita. Dengan demikian kita akan berusaha untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hendaknya seseorang berusaha untuk duduk dan menuntut ilmu, yaitu ilmu agama. Dengan dia duduk di majlis ilmu, dengan dia mempelajari firman Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang akan mengingatkan dan memotivasi agar dia kembali ke tujuan awalnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya dia mencari lingkungan yang baik, mencari lingkungan yang baik. Entah itu ketika dia memilih untuk membangun rumah, cari tetangga-tetangga yang baik. Entah itu dia berkawan di kantornya, di tempat dia bekerja, cari orang-orang yang baik agamanya, sehingga itu yang akan mengingatkan dia apabila sesekali dia tergelincir dalam kelalaian. Kemudian yang berikutnya adalah tadi tempat, ya, memilih lingkungan yang baik plus memilih teman yang baik. Kemudian yang berikutnya adalah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena senjata orang beriman adalah doa. Rasulullah SAW bersabda, "Ad-du'a silahul mu'min." Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Maka di setiap kehidupan kita, jangan pernah kita tinggalkan doa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adalah senantiasa kita mengingat kematian. Karena kematian itu yang akan memutus kelezatan terhadap dunia ini. Tatkala kita banyak mengingat mati, mengingat akhirat, mengingat neraka jahanam, mengingat surga, maka itu yang akan melupakan angan-angan panjang kita terhadap dunia ini, sehingga kita akan terjaga dari kelalaian. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan
akhir kehidupan kita adalah surga Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala telah memasukkan kita ke dalam surga, artinya itulah kesuksesan sejati bagi seorang hamba yang beriman. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa man zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz." Barang siapa yang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam surga, maka ialah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang juara, orang-orang yang sukses, orang-orang yang bahagia. Namun sekarang kita belum tahu di mana posisi kita nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala telah panggil kita. Maka inilah kesempatan. Dunia adalah ladang kita untuk mengumpulkan amal kebaikan. Kita tidak ingin walau sehari saja Allah masukkan kita ke dalam neraka. Karena sehari di dalam neraka Allah sebutkan itu ibarat 1000 tahun di dunia. Sehari di neraka itu ibaratkan 1000 tahun di dunia. Apakah kita menganggap enteng tatkala kita, oh saya banyak dosanya, udah masuk neraka aja lah, kan nanti masuk surga? Iya, itu akidah kaum muslimin, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Orang yang masih mempertahankan tauhidnya, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala setelah dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi apakah kita mampu bertahan, mampu kita kuat barangkali sehari saja di neraka, yang mana di neraka itu makanannya adalah nanah yang sangat dingin, nanah yang sangat dingin, kemudian air yang mendidih dari darah, kemudian belum lagi Allah katakan makanan orang penduduk neraka adalah zakum, buah yang berduri yang akan merobek-robek lambungnya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan pernah kita ragu apabila Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan kita jalan yang benar. Allah Subhanahu wa taala telah kuatkan kita di atas keimanan, di atas sunnahnya, sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita jangan ragu, kita pertahankan, dan jangan sampai kita tertipu oleh dunia ini. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sangat rugi bagi kita apabila di perjalanan kehidupan kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian di akhir penghujung kehidupan kita malah berpaling dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat rugi dan sangat rugi orang yang belum bertaubat sedangkan maut telah datang menghampirinya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini dapat kembali memotivasi kita untuk berusaha menjaga hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan ini, dengan tetap kita istiqamah di jalannya, istiqamah menuntut ilmu, istiqamah dalam berbuat baik, istiqamah
untuk senantiasa mengingatkan saudara-saudara kita yang lalai sehingga mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Dan tentunya kita berharap dikumpulkan bersama orang-orang terbaik, orang-orang saleh, para siddiqun, orang-orang yang jujur dalam keimanannya, yaitu para nabi, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para ulama, kemudian orang-orang saleh yang lainnya. Tentunya kita menginginkan agar kita bersama mereka di surga nanti. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kelalaian, dan apabila kita lalai, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Demikian kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.